Assalamualaikum. Di zaman ketika dunia berada di dalam genggaman layar, manusia berkomunikasi lebih cepat daripada sebelumnya. Kata-kata melintasi jarak dalam hitungan detik. Pesan berpindah dari satu ruang digital ke ruang lainnya tanpa batas. Namun, di tengah derasnya arus informasi itu, kita sering lupa bahwa komunikasi sejatinya bukan hanya tentang berbicara, tetapi tentang memahami. Setiap pesan yang kita sampaikan bukan sekedar rangkaian kata, melainkan cerminan pikiran, nilai, dan pengalaman manusia. Komunikasi adalah jembatan yang menghubungkan perbedaan antara generasi, budaya, perspektif, bahkan antara harapan dan kenyataan. Di ruang kelas, mahasiswa mempelajari teori, konsep, dan berbagai pendekatan dalam ilmu komunikasi. Tetapi ilmu tidak berhenti di dalam buku atau diskusi akademik. Ia menemukan maknanya ketika dibagikan, dipraktikkan, dan dihadirkan kembali ke tengah masyarakat. Melalui video ini, para mahasiswa Ilmu Komunikasi Sunan Ampel, Surabaya mencoba merawat tradisi itu, membawa pengetahuan dari ruang akademik ke ruang publik digital. Bukan sekedar membuat konten, tetapi menghadirkan gagasan bahwa komunikasi yang baik adalah komunikasi yang memberi makna, membangun pemahaman, dan menumbuhkan empati. Semoga video ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap pesan yang kita kirimkan selalu ada kesempatan untuk saling belajar, saling memahami, dan saling memanusiakan. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan aku Aurelia Saharanisa Putri, mahasiswa Ilmu Komunikasi. Di video kali ini aku bakal bahas tentang bahasa gaul, cuma tren atau identitas. Coba deh kamu ingat-ingat sehari-hari, kamu lebih sering ngomong saya atau aku? Lebih sering bilang tidak atau enggak? Atau mungkin santuy, goks, besti, gasken? Nah, pertanyaannya kenapa sih kita lebih nyaman pakai bahasa gaul dibanding bahasa formal? Jadi gini, dalam sosiologi komunikasi, bahasa itu bukan cuma alat buat nyampein pesan, tapi juga cara kita nunjukin identitas diri dan posisi kita di lingkungan sosial. Artinya, cara kita ngomong itu bisa ngasih tahu kita ini siapa, kita dekat sama siapa, dan kita lagi ada di situasi apa. Ada yang namanya speech komunikasi, yaitu kelompok orang yang punya cara komunikasi yang mirip. Misalnya, anak tongkrongan pasti punya bahasa khas sendiri. Terus ada juga code switching, yaitu saat kita ganti cara ngomong tergantung situasi. Kita tuh sebenarnya sering banget lakuin ini, tapi kadang gak sadar. Contohnya gampang banget, pas ngomong sama dosen, maaf bu, apakah tugasnya dikumpulkan hari ini? Tapi coba deh bandingkan kalau ke temen, jadi ngumpul hari ini gak sih? Atau kalian ngirim pesan ke orang dengan bahasa formal. Baik, terima kasih atas informasinya. Kalau ke bestie, oke sip, makasih ya. Nah, kita tuh otomatis berubah cara ngomongnya. Bukan karena kita gak konsisten, tapi karena kita lagi menyesuaikan diri sama lawan bicara dan situasi. Dalam sosiologi komunikasi, ini menunjukkan kalau bahasa itu punya fungsi sosial. Bahasa gaul bisa bikin kita ngerasa lebih dekat, lebih santai, dan lebih nyambung sama orang lain. Makanya, kalau kita pakai bahasa yang terlalu formal di dalam tongkrongan, kadang malah terasa kaku atau beda sendiri. Jadi sebenarnya bahasa gaul itu bukan sekedar tren, tapi juga bagian dari identitas sosial kita. Selain itu, bahasa juga bisa nunjukin generasi. Misalnya, orang tua mungkin jarang pakai kata santuy,
atau bestie, sedangkan anak muda justru merasa itu normal. Nah, dari sini kita bisa lihat kalau bahasa juga berkembang sesuai zaman dan budaya. Jadi, bahasa gaul itu sebenarnya hasil dari interaksi sosial yang terus berubah. Jadi kesimpulannya, gaul itu bukan berarti kita nggak sopan dan nggak bisa bahasa formal. Tapi itu adalah cara kita beradaptasi, berkomunikasi, dan menunjukkan siapa diri kita di lingkungan sosial. Yang penting, kita tahu kapan harus santai dan kapan harus lebih formal. Kalau kamu sendiri, tim bahasa gaul atau campur-campur? Sekian video edukasi dari saya, selebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.